Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM akhir 0175. Di sini aku bakal ngejelasin materi sedikit tentang internet dan e-commerce pada mata kuliah hukum bisnis. Mungkin dari pengertian dulu ya. Untuk internet sendiri itu adalah jaringan global yang memungkinkan kita itu untuk bertukar informasi ataupun berkomunikasi dengan skala global gitu. Jadi skalanya tuh nggak terbatas dan mencakup seluruh dunia. Nah, untuk e-commerce sendiri itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksinya. Jadi bisa dibilang hubungan dari internet dan e-commerce tuh internet itu adalah wadah dari berjalannya e-commerce gitu. Kalau menurut David Baum sebagai salah satu ahli, beliau menyebutkan bahwa e-commerce is a dynamic set of technologies, application, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, service, and information. Jadi beliau betul menyebutkan bahwa e-commerce itu merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, mungkin itu sih sedikit pengenalan dari internet dan e-commerce. Buat yang selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang jenis-jenis e-commerce. Jadi jenis-jenis e-commerce itu bisa apa ya, dibedakan dari jenis transaksinya. Nah, yang pertama itu ada business to business atau bisa yang kita sebut B2B. Jadi dari transaksinya tuh dilakukannya tuh antar perusahaan. Contoh bisnis e-commerce kan B2B itu adalah busy.co.id. Nah, buat yang kedua itu ada business to consumer atau B2C, di mana kalau transaksinya itu melibatkan langsung antara penjual atau perusahaan dengan konsumen akhir. Nah, buat contohnya itu ada kayak tiket.com gitu. Nah, buat yang ketiga itu ada kan konsumen ke konsumen gitu atau yang bisa kita sebut C2C. Jadi transaksinya tuh dari konsumen ke konsumen tapi ada pihak ketiganya gitu kayak ada platformnya. Contohnya itu kayak Bukalapak, terus Shopee. Nah, mungkin itu contohnya dari situs-situ. Terus yang selanjutnya itu ada eh, konsumen to business atau yang bisa disebut juga C2B. Nah, pelaku bisnisnya tuh perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Buat jenis e-commerce sendiri itu ada priceline.com. Buat yang terakhir atau yang kelima itu ada business to administration atau yang bisa yang disebut B2A. Ya, buat transaksinya tuh mencakup apa ya, antara perusahaan dan administrasi publik pemerintah gitu. Contohnya kayak BPJS online. Nah, mungkin itu dari jenis e-commerce. Nah, buat yang poin yang selanjutnya itu ada hukum e-commerce di Indonesia. Buat hukum sendiri e-commerce di Indonesia itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi isinya tuh mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Terus yang selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Isi dari peraturannya tuh mengatur tentang keamanan dan keselamatan transaksi elektronik, terus penggunaan teknologi enkripsi dan juga pengelolaan data pribadi. Terus peraturan selanjutnya itu ada dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2015 tentang penggunaan teknologi finansial. Jadi apa ya? eh, karena ada berkembangnya zaman juga gitu ya. Jadi transaksi itu untuk dari e-commerce sendiri itu bisa menggunakan dompet online. Jadi untuk peraturan ini sendiri itu mengatur tentang penggunaan teknologi finansial, keamanan dan keselamatan transaksi keuangan. Nah, mungkin itu. Buat yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perkembangan ekonomi digital. Nah, isi isi dari dari
peraturannya tuh mengatur tentang pengembangan ekonomi digital, kebijakan dan strategi pengembangan, terus serta peran dari masyarakat itu sendiri dalam pengembangan ekonomi digital. Nah, mungkin itu dari peraturan yang ada di Indonesia mengenai e-commerce. Mungkin buat yang terakhir, aku bakal jelasin tantangan yang mungkin bakal kita hadapi gitu ya eh, dalam pemakaian e-commerce. Yang pertama itu ada keamanan dan keselamatan data gitu ya. Jadi risiko di e-commerce tuh kebocoran data pribadi dan transaksi itu salah satu ancaman. Nah, terus buat yang kedua itu ada penipuan dan pemalsuan. Kayak apa ya? Contohnya tuh kayak mungkin kalau kita beli barang di Shopee gitu ya. Kalau dilihat dari foto itu bagus gitu. Ternyata waktu datang nggak sesuai dari foto gitu. Nah, itu salah satu bentuk penipuan dan pemalsuan. Terus dari peraturan dan regulasi juga bisa dibilang gitu ya dari peraturan dan regulasi apa yang ada di Indonesia untuk e-commerce sendiri. Kalau yang aku tahu itu masih kurang apa ya? Kurang terbentuk dengan baik dan masih bisa apa ya? Masih apa? Masih rapuh kalau untuk bahasanya mah. Terus dari tantangan yang lain, selanjutnya itu ada pengiriman dan logistik. Mungkin itu mah lebih ke teknis dan apa ya? Ya mungkin itu mah balik lagi nanti ke platform atau mungkin atau bagaimana dari perkembangannya. Terus dari selanjutnya dari apa? Ketergantungan pada teknologi yang terus berkembang. Mungkin juga karena emang serba mudah ya, jadi bisa jadi gitu. Karena hal-hal yang mudah itu kita nanti malah jadi bergantung terus sama teknologi dan mungkin bisa jadi hal buruk untuk kedepannya. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai materi dari internet dan e-commerce ya pada mata kuliah hukum bisnis. Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.